Setiap hari dia membaca Alkitab untuk mengisi waktunya. Dia merasa putus asa, merasa hidupnya tidak punya arti. Dia sering merenung. Setelah matanya lelah membaca, dia memandang ke atas dengan pandangan yang kosong. Apa yang Anda akan lakukan bila mengalami sakit yang tak akan tersembuhkan? Atau bila maut mengancam nyawa Anda atau nyawa orang yang Anda kasihi? Tidakkah Anda akan mengusahakan cara pengobatan tercanggih atau mendatangi dokter terbaik? Yairus sudah mengusahakan semua yang terbaik demi anak perempuannya yang sakit dan bahkan hampir mati. Sampai akhirnya ia rela datang tersungkur di depan kaki Yesus. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi seorang Yairus. Bagaimana mungkin seorang kepala rumah ibadat membutuhkan seorang guru jalanan? Bukankah nama besar dan posisi terhormat biasanya membuat orang sulit merendahkan diri, bukan? Namun, Yairus justru percaya bahwa Yesus dapat berbuat sesuatu. Dan imannya terbukti anaknya yang sudah mati dipegang oleh Yesus dan dibangkitkan. Demikian pula dengan perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Bahkan ia telah berulang kali diobati hingga hartanya ludes. Tidak ada harapan lagi. Hanya tinggal satu pribadi yang kabarnya dapat menolong, yaitu Yesus. Mendatangi Yesus secara terbuka tidak mungkin dilakukan karena hukum perjanjian lama memandang sakit yang demikian adalah najis. Namun harapan kesembuhan yang membara mendorong dia untuk memberanikan diri menjamah Tuhan Yesus yang dipercaya dapat berbuat sesuatu untuk dirinya. Dan akhirnya ia disembuhkan. Di sini kita melihat kedua orang itu datang kepada pribadi yang sangat tepat. Pribadi yang memegang dan disentuh itu lebih dari sekedar seorang manusia biasa. Sesungguhnya dia juga adalah Tuhan atas penyakit dan Tuhan atas kematian. Kita perlu mengakui bahwa segala sumber pertolongan lain gagal untuk kita andalkan. Seperti bagi Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan, bagi kita pun selalu ada harapan untuk sebuah pertolongan. Oleh karena itu, kita perlu menaruh percaya kita bulat-bulat seutuhnya hanya kepada Yesus Tuhan yang berkuasa. Persoalannya ialah sudahkah kita datang kepadanya dan memohon pertolongannya? Mujizat yang dialami Nommensen hingga dia menjadi seorang misionaris. Nommensen pada awalnya adalah seorang anak desa yang sangat miskin dan menderita. Masih kecil dia sudah menggembalakan domba dan itu dilakukan untuk membantu orang tuanya. Pada usia 12 tahun Nommensen mengalami peristiwa yang tidak terlupakan dalam hidupnya, bahkan peristiwa itu menjadi penentu dalam pilihan jalan hidupnya di kemudian hari. Pada saat itu sedang musim salju. Saat pulang sekolah mungkin karena licinnya salju maka Nommensen terjatuh bersama dengan datangnya kereta kuda yang membenturnya. Kedua kakinya digilas oleh roda kereta dengan tiba-tiba dia tercampak di tikungan jalan dengan luka yang cukup parah. Dan kemudian dia dibawa oleh teman-temannya untuk dirawat di rumah karena tidak ada rumah sakit di sana. Karena tidak ada dokter maka lukanya semakin parah. Setelah sekian lama barulah pamannya membawa Nommensen untuk pergi ke dokter di Bredstedt. Namun lukanya tidak sembuh juga. Selama 1 tahun Nommensen tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa duduk dan terbaring di tempat tidur. Setiap hari dia membaca Alkitab untuk mengisi waktunya. Dia merasa putus asa, merasa hidupnya tidak punya arti. Dia sering merenung. Setelah matanya lelah membaca, dia memandang ke atas dengan pandangan yang kosong. Dokter menganjurkan kakinya diamputasi karena nanahnya tidak pernah kering, bahkan lukanya semakin melebar. Namun Nommensen tidak mau kakinya dipotong.
dia sangat tidak mampu membayangkannya. Dia membayangkan beban ibunya nanti akan semakin berat bila dia terus menjadi orang yang tidak berguna. Nommensen takut. Dia tidak sanggup membayangkan apabila dia tidak mempunyai kedua kakinya lagi. Dia hanya menangis dan meminta kepada ibunya agar kakinya tidak diamputasi. Teman-teman Nommensen sering berkunjung ke rumahnya untuk melihat keadaan Nommensen dan juga untuk berbagi pelajaran yang mereka dapat di kelas kepada Nommensen, sehingga melalui teman-temannya Nommensen tetap bisa mengikuti pelajaran walaupun terbaring di tempat tidur. Nommensen sangat mengagumi pelajaran yang diberikan oleh gurunya yang bernama Kalisen. Nommensen selalu mempertanyakan bagaimana kelanjutan cerita misionar di Afrika, kelanjutan cerita tentang pelbegu yang sangat kejam. Hati Nommensen pernah terluka karena perlakuan seruan Tuan Toke yang pernah mengancam orang tuanya karena terlambat membayar utangnya. Dia membayangkan betapa sedihnya dia jika terjual menjadi seorang budak karena Tuan Kalisen sering bercerita tentang kisah anak yang terjual menjadi budak di daerah pelbegu. Nommensen ingin membebaskan orang-orang yang tersiksa. Terlintas di pikirannya bagaimana kalau dia pergi untuk membebaskan orang-orang terbelakang yang jauh di sana. Tapi dia kembali bersedih karena membayangkan kakinya akan dipotong. Hingga ketika menjelang Natal, Nommensen membaca sebuah ayat dalam Yohanes 14 ayat 14 berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nommensen merenungkan ayat itu sejenak dan kemudian melanjutkan kembali membaca ayat selanjutnya dan menemukan Yohanes 16 ayat 23-24 yang berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Nommensen sangat bergembira setelah membaca ayat itu. Kemudian dia memanggil ibunya untuk mempertanyakan apakah sekarang ini masih ada mujizat Tuhan. Ibunya menjawab, "Ya anakku, itulah kata Tuhan." Kemudian Nommensen bersama ibunya berdoa meminta Tuhan agar kakinya sembuh kembali. Nommensen berjanji kepada Tuhan, apabila kakinya sembuh dia akan menjadi misionar ke seberang lautan, ke tempat jauh yang belum mengenal Tuhan sampai ke ujung dunia. Nommensen merasa perlu membuat janji sebagaimana nazarnya kepada Tuhan. Tidak lama kemudian seorang dokter datang ke rumahnya memberikan obat untuk kesembuhan kakinya, dan hanya beberapa hari sudah terlihat perubahan pada kakinya. Luka kakinya sudah mulai mengering, dan hari selanjutnya Nommensen mampu berdiri tanpa menggunakan tongkat. Hanya 6 minggu kemudian dia sanggup dan bisa pergi ke sekolah seperti sedia kala. Nommensen selalu ingat akan janjinya kepada Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang misionar di kemudian hari. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan bagaimana mewujudkan